Halo, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadluddin Alamutala Semada, tenaga pendidikan dari SMP Negeri 12 Semada. Di sini saya akan memaparkan tentang perpustakaan. Perpustakaan merupakan fasilitas penunjang dalam keberhasilan pendidikan. Perpustakaan juga merupakan suatu wadah dalam peningkatan literasi, baik untuk membaca atau membuat karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, perpustakaan diharapkan menjadi pusat dalam pendidikan, yaitu dalam penunjang dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dalam sejarah perkembangannya, perpustakaan merupakan salah satu poin penting dalam peradaban manusia, di mana sejarah manusia dimulai dari terciptanya peradaban yang mengenal baca dan tulis. Maka dari itu, perpustakaan merupakan simbol atau tonggak dari sejarah manusia. Perpustakaan diyakini ditemukan di tahun 5000 sebelum Masehi di Mesir. Kemudian dalam perjalanannya tidak selalu mudah. Perpustakaan beberapa kali sempat dihancurkan, seperti yang terjadi di Alexandria dan terjadi di Irak atau Assyria dulu. Kemudian di Irak juga terjadi pembakaran perpustakaan pada zaman dinasti Abbasiyah, di mana zaman itu ilmu pengetahuan dan ilmu agama sangat berkembang di dunia. Zaman dinasti Abbasiyah merupakan salah satu pusat perpustakaan atau pusat dari literasi dunia. Perpustakaan itu dihancurkan oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan. Kemudian sisa-sisa dari pembakaran tersebut dibuang ke Danau Tigris. Hal itu merupakan upaya dari penghancuran identitas dari peradaban manusia. Dalam dunia internasional, skor literasi diukur oleh PISA atau Program International Student Assessment. Dalam hal ini, Indonesia menempati urutan 71 dari 77 negara yang dihitung. PISA sendiri menghitung bagaimana tingkat literasi anak usia 15 tahun. Hal ini merupakan contoh yang kurang membanggakan bagi negara Indonesia. Hal ini yang membuat penulis terpacu untuk membantu meningkatkan literasi dengan membuat perpustakaan digital berbasis web sederhana. Dari data hasil dari kuesioner yang diambil dari 200 responden peserta didik SMP Negeri 12 Cimahi, rata-rata kunjungan ke perpustakaan merupakan 1 kali dalam seminggu, 1 orang. Hal ini bisa dianggap cukup baik karena setiap peserta didik menyempatkan sekali dalam 1 minggunya ke perpustakaan. Dewasa ini, internet bukan sesuatu barang yang mahal atau eksklusif. Dari daerah maupun di kota, semua bisa. Bahkan anak usia ini juga bisa mengakses internet. Hal ini menyebabkan berbagai hal berkembang, termasuk perpustakaan. Banyak sekarang platform perpustakaan yang menyediakan digital. Dari sini kita mengusahakan agar perpustakaan bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Perpustakaan digital ini juga dibuat secara open source atau bisa di-copy dan diakses oleh semua, termasuk siswa dan guru. Nah, di sini terjadi kemudahan dalam akses ke perpustakaan. Dengan konsep open source ini, web atau perpustakaan berbasis web sederhana bisa diakses ataupun bisa diedit oleh siapapun, termasuk peserta didik maupun guru. Hal ini selaras dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi dan bebas merdeka untuk peserta didik. Jadi peserta didik dapat membaca ataupun membuat karya tulis ilmiah apapun konsepnya yang disukai oleh peserta didik, kemudian bisa diupload ke web tersebut. Begitu juga untuk para pendidik, bisa membuat karya tulis ilmiah ataupun bisa membuat suatu konsep kurikulum yang bisa diupload dan diakses siapapun di web tersebut. Hal ini juga yang mendasari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang filosofinya adalah membangun dari peserta didik tersebut. Dalam implementasinya, SMP Negeri 12 Cimahi telah memiliki perpustakaan yang ruangannya berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat berbagai macam koleksi yang lengkap dari mata pelajaran maupun umum.
Akan tetapi, pada saat pengadministrasiannya masih menggunakan sistem konvensional, yaitu dengan ditulis tangan dan pembukuan. Sistem ini menimbulkan resiko, yaitu waktu pengadministrasian yang lama, resikonya terjadinya kehilangan, kerusakan, dan memakan banyak tempat. Oleh dari karena itu, kita mencoba membuat web yang menunya untuk memudahkan untuk pencatatan di perpustakaan, yaitu agar peserta didik dapat berdiskusi, peserta didik dapat membaca buku apa yang mereka inginkan, peserta didik dapat membuat formulir pengajuan buku, pengajuan peminjaman buku, dan peserta didik dapat mengajukan formulir dari keanggotaan perpustakaan. Agar pembahasan tidak semakin meluas, kami membutuhkan batasan masalah. Batasan masalah yang kami buat adalah semua konten di web yang bisa diakses oleh peserta didik maupun umum merupakan hasil karya ilmiah atau hasil karya sastra dari peserta didik SMP Negeri 12 Cimahi dan GTK. Perancangan sistem yang kami buat pertama adalah membuat contoh kasus, dan yang kedua adalah membuat flowchart, dan kemudian membuat bisnis diagram, semua agar kita mengetahui apakah sistem yang kita buat bekerja atau tidak. Setelah web ini dibuat, tercatat 100 lebih peserta didik dan umum SMP Negeri 12 Cimahi mengunjungi web tersebut. Hal ini dilihat dari data yang tersedia di web, yaitu data buku tamu, di mana 100 lebih mengisi form dan belum terhitung yang tidak mengisi form tersebut. Dengan adanya perpustakaan berbasis web sederhana ini, kunjungan pada perpustakaan meningkat. Data ini diambil dari 200 responden peserta didik, diantaranya peserta didik minimal 3 kali dalam 1 minggu mengunjungi perpustakaan, di mana hal ini dipermudah karena perpustakaan bukan hanya di tempat, melainkan bisa diakses di mana saja. Jadi peserta didik yang akan mengajukan pengajuan peminjaman buku ataupun pengajuan mengikuti keanggotaan perpustakaan bisa mengirim formulir di mana saja dan kapan saja, tidak usah menunggu pegawai atau karyawan dari perpustakaan datang, dan tidak perlu di jam operasional perpustakaan buka. Dengan adanya perpustakaan ini pun mayoritas peserta didik cukup dimudahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini dibuktikan dengan data dari 200 responden yang mayoritas menyatakan cukup dibantu oleh adanya perpustakaan tersebut. Dengan adanya web perpustakaan, saya terbantu dalam pembelajaran. Dengan adanya sistem perpustakaan digital, aku ngerasa lebih kebantu loh. Soalnya aku bisa meminjam buku dimanapun dan kapanpun. Kami menyadari bahwa sistem yang kami bangun ini masih jauh dari kata sempurna karena minimalnya wawasan dan kemampuan kami. Oleh karena itu, kami berharap adanya kritik yang membangun hingga kami bisa lebih berkembang dan bisa lebih banyak membuat suatu karya tulis ataupun suatu sistem yang lainnya yang bisa bermanfaat baik bagi SMP Negeri 12 Cimahi, bagi Kota Cimahi maupun bagi umum. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.